Paliku rumahku, walaupun gubukku sudah lusuh. Bapak Mat Sawawi adalah salah satu potret masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah. Dengan kaki yang sudah tak lagi mampu melangkah, ia hidup sebatang kara di gubuk reotnya. Ia berjuang melawan rasa sakit dan kejamnya dunia. Bapak Mat, sapaan akrabnya, yang berdomisili di Desa Sinar Dewa, Kabupaten Penukal Apap Lematang Ilir atau Kabupaten Pali, sangat berharap uluran tangan pemerintah agar ia mampu melangkah normal seperti semula. Setelah kejadian 7 tahun silam, tabrakan di lampu merah Palembang, untuk melangkah saja ia sudah tak mampu karena ada pen yang masih melekat di dalam kakinya. Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan JPKP Pali turut serta sebagai penyambung lidah dan sebagai mitra dari pemerintah. JPKP itu organisasi apa sih? Organisasi relawan jaringan pendamping kebijakan pembangunan. Misi awal berdirinya JPKP di Pali itu apa sih Teh? Visi misi tujuan awalnya? Tujuannya membantu mensosialisasikan program-program pemerintah. Kedua, mendampingi pelaksanaan program-program tersebut biar tepat sasaran. Dalam visi misi itu di bidang apa saja? Sosial, pendidikan, kesehatan. Facebook JPKP Pali itu ada statement memanusiakan manusia. Itu gimana sih Teh? JPKP memanusiakan manusia, cara memanusiakan manusia itu? Oke, mungkin aku bisa jawab. Aku perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapasitas aku di sini dalam organisasi ini sebagai pembina dan sekaligus sebagai suaminya ketua kita, Aina. Sebenarnya salah satu visi dan misi itu kita menjadi mitra. Kita sebagai mitra untuk mensosialisasikan program pemerintah. Kita mengawalin kegiatan ini sebenarnya dari pertama kali masuk Pali. Kita lihat masih banyak masyarakat khususnya yang tidak mampu. Mereka kadang-kadang bingung karena program-program pemerintah sebenarnya bagus, tapi kadang-kadang mereka tidak tepat sasaran, tidak tersentuh oleh program-program yang ada. Berawal dari sana banyaknya pengaduan masyarakat, kami coba menjadi relawan peduli Pali pada saat itu. Akhirnya kita bergabung dalam struktur yang dinamakan JPKP. JPKP ini sendiri sebenarnya dibilang kita bukan lembaga, tapi kita jaringan infrastruktur yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya di sosial dan kesehatan. Salah satu tugas kami sebenarnya termasuk juga pengawasan pelayanan publik, termasuk tadi yang Bapak bilang memanusiakan manusia itu. Sebenarnya gini, memang di Pali ini alhamdulillah program-program pemerintah itu cukup bagus, tetapi di dalam realisasinya terkadang ada yang belum tersentuh. Memang mungkin ada kesibukan atau tidak tersentuh secara langsung, mengingat batas wilayah Pali ini memang sangat luas Pak ya. Di dalam kondisi seperti inilah kami hadir agar supaya masyarakat yang tidak mampu ini, yang memang masih tabu dan masih belum mengerti gimana caranya kami untuk bisa menikmati program-program yang memang sangat positif dari pemerintah Kabupaten Pali. Respon masyarakat sendiri buat JPKP gimana Pak? Ya, sampai saat ini alhamdulillah dari awal berdiri JPKP 2 tahun yang lalu, memang kita merangkak dari awal dan kita dari masyarakat yang kita bisa katakan golongan menengah ke bawah, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Memang sasaran kita ke sana. Alhamdulillah respon positif. Semua mereka yang selama ini kita bantu baik langsung secara tidak langsung, baik fisik maupun administrasi, mereka sangat antusias dan terima kasih dengan kehadiran kita. Karena organisasi kita ini memang memprioritaskan masyarakat yang seperti mereka ini. Jadi di dalam kondisi perekonomian sekarang sedang lemah ini, kehadiran kita memang sangat dibutuhkan dan kita selalu respon untuk memediasi antara kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah yang ada. Di dalam perjalanan JPKP sendiri untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat, membantu masyarakat yang misalnya ada kurang mampu atau cacat, menyalurkan ke pemerintah, itu keluh kesah tersendiri JPKP gimana Pak?
Sebenarnya itu salah satu kendala kita di lapangan, itu masalah sumber dana. Tapi seperti kita ketahui yang namanya relawan ya memang nggak ada dananya, nggak ada uangnya, nggak ada gaji. Tapi di sini itu tadi kita membantu memediasi, karena gimana caranya agar mereka ini mendapatkan hak-hak mereka dari program pemerintah yang ada. Kita juga memang tidak dianjurkan untuk mencari dana bantuan secara spontanitas, tapi ini swadaya dari masyarakat Pali sendiri, dari kita untuk kita. Walaupun kami tidak disarankan untuk mencari dana, tapi alhamdulillah banyak dari kalangan yang cukup mampu di Kabupaten Pali ini yang cukup peduli dan sangat mendukung kegiatan kita. Kita juga tidak akan menolak kalau memang ada beberapa masyarakat atau hamba Allah yang ingin bersedekah dan minta bantuan kami untuk mendistribusikan bantuan tersebut. Tapi untuk secara realnya, kalau secara legalitasnya, kita sudah kerjasama dengan kitabisa.com antara JPKP pusat JPP dengan kitabisa.com. Jadi ketika kita ada katakanlah masyarakat tidak mampu atau pasien yang butuh dana, biasanya kalau untuk kesehatan tuh kita udah didukung oleh program pemerintah, Pak. Salah satunya mungkin BPJS, mungkin ada program-program lain yang bisa membantu untuk biaya pengobatan. Tapi kendala di sini kendala biaya tunggu pasien. Kadang-kadang kalau mereka harus dirujuk ke rumah sakit luar daerah Pali, dari pihak keluarga kan butuh dana juga nih untuk pendampingan. Nah ini yang kita terbentur di sana. Alhamdulillah selama ini udah beberapa pasien kita ajukan ke kitabisa.com dan sudah ada realisasi bantuan melalui kitabisa.com, dan bantuan dana ini langsung ke pihak keluarga, rekening si pasien. Jadi bantuan dari kitabisa.com itu berbentuk uang. Iya. Ya, berbentuk uang. Respon pemerintah sendiri terhadap keberadaan JPKP dan kerja JPKP selama ini gimana? Ya, untuk pemerintah sendiri alhamdulillah positif, terbukti dengan beberapa case yang ada di Pali ini. Kita sangat disupport dan didukung oleh institusi dan instansi terkait, termasuk Ibu Bupati, Bapak Bupati, Kepala Dinas, khususnya dinas-dinas yang terkait dengan kegiatan kita, salah satunya Dinas Kesehatan, Sosial. Mereka sangat respon sekali. Salah satunya seperti dari institusi Rumah Sakit Umum yang diwakili oleh Ibu Direksi itu Ibu Dr. Fitri, dia sangat respon positif. Banyak sekali bantuan-bantuan dari pihak-pihak pemerintah yang mensupport sifatnya, baik itu jasa maupun fasilitas, Pak. Yang kami lihat JPKP ini adalah suatu organisasi di Kabupaten Pali. Memang dalam pantauan kami itu kayak nggak ada pernah lelah gitu untuk membantu masyarakat. Itu punya kebanggaan tersendiri, gimana itu, Pak? Ya, sebenarnya salah satu kendala kita itu ya namanya manusiawi. Ketika kita sudah mencapai titik jenuh itu pasti ada, Pak. Tapi semua ini bisa kita atasin dengan rasa ikhlas kita bekerja. Memang kita benar-benar membantu sesama tanpa syarat dan tanpa pamrih. Karena ya kalau kita ini, apalagi dalam kondisi sekarang, kondisi COVID-19 ini, sangat banyak sekali rintangannya dan resiko-resiko yang harus kami hadapi di lapangan. Tapi alhamdulillah dari kawan-kawan semua tim relawan JPKP Pali ini ya tetap semangat, karena satu tujuan kita membantu sesama dengan ikhlas tanpa pamrih. Itu membuat kita selalu berjalan, bekerja dan bekerja. Di masa COVID-19 atau virus corona ini kan ada himbauan dari pemerintah yang jaga jarak, dilarang bersalaman. Itu rasa ketakutan atau kendala menghadapi di masa pandemi ini apa sih, Pak? Ya. Memang ini sangat riskan. Inilah rintangan kita untuk tahun ini yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, khususnya di kondisi masanya COVID ini. Kita dihadapkan dengan dilema. Di satu sisi masyarakat tidak mampu, sangat membutuhkan kehadiran kita dan mengharuskan kita untuk bergerak dan mendampingi mereka di dalam mewujudkan keinginan mereka untuk bantuan baik itu kesehatan maupun sosial. Tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti himbauan pemerintah
terkhusus dengan aturan-aturan menghadapi dan mencegah COVID-19 ini. Jadi strategi kami tetap menjalankan tapi kita pakai skala prioritas, Pak. Jadi sekarang kita prioritaskan yang benar-benar masyarakat yang tidak mampu dan memang dalam kondisi yang harus kita bantu, kita tetap berangkat, tapi kita tetap tidak mengesampingkan atau kita tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah diatur oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Pali. Kalau respon dari donatur swasta atau perusahaan atau perorangan pribadi yang membantu JPKP itu gimana Pak respon mereka Pak setelah melihat kinerja JPKP sendiri? Kalau respon sangat positif, kita JPKP ini alhamdulillah banyak juga kita berkolaborasi, kita juga menjalin hubungan yang sangat erat dengan kawan-kawan media seperti Bapak dan kawan-kawan media yang lain, sehingga sudah dipublikasikan juga baik secara khusus maupun melalui Facebook media. Jadi alhamdulillah sudah banyak sekali yang mengenal kita baik secara struktur organisasi maupun mereka melihat dari kegiatan kita. Kalau untuk perusahaan-perusahaan secara khusus kita belum ada kerjasama. Dari pemerintah juga kita masalah bantuan belum kerjasama. Tapi secara spontanitas swadaya dari masyarakat banyak yang cukup peduli juga. Mereka kadang japri, kadang mereka hubungi sekretariat kita Untuk menyalurkan tolong dibantu nih, kita ada dana misalnya kan, atau mungkin ya ini ada paket sembako tolong dibagi. Alhamdulillah kepercayaan itu memang tidak mudah kita dapat Pak. Kita merintis dari awal, alhamdulillah sekarang udah banyak yang percaya ke kami, walaupun dananya spontanitas dan kelola dari kawan-kawan di organisasi, masyarakat Paliu udah sangat banyak yang peduli. Jadi respon baik swasta baik pribadi itu sudah positif. Alhamdulillah Pak. Ya. Ini terkhusus ini Pak. Ini Bapak selaku suami dari Terena yang selaku ketua JPKP Kabupaten Pali. Terena ini kan seorang perempuan. Dari seorang suami pun ada nggak rasa ketakutan atau cemas karena dalam perjalanan JPKP ini ke pelosok-pelosok atau kunjungan ke tempat-tempat yang terkadang jauh dari keramaian masyarakat. Apa yang jadi kekhawatiran Bapak sendiri? Sangat Pak, sangat khawatir. Sebenarnya ini juga dilema kita di dalam rumah tangga karena di satu sisi dia sebagai petugas sosial yang harus kita ikhlaskan kalau dia untuk keluar atau ada panggilan gitu. Karena kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan dari relawan sosial ini mereka kan dadakan Pak. Kadang kita lagi mau kumpul keluarga, ada rencana acara keluarga, tiba-tiba ada telepon, Bu tolong bantu dulu, ini ada pasien urgent, kayak kemarin mau operasi kanker, tumor, atau ada yang pernah usus buntu. Ya dia mau nggak mau harus respon cepat dan harus mengunjungi dan membawa pasien itu ke rumah sakit. Saya sangat khawatir kadang-kadang karena daerah jangkauan juga jauh ke pelosok-pelosok, istilah mereka ini belusukan gitu Pak ya. Tapi ya lillahi ta'ala aja, yang jelas selalu komunikasi Pak, komunikasi. Setiap dia mau berangkat, dimanapun keberadaan dia, kebetulan saya juga banyak relasi yang sudah kita bentuk jaring di desa-desa, jadi saya juga bantu komunikasi sama kawan-kawan yang di desa-desa. Kalau memang ada tim kita, tolong dipantau juga, dibantu gitu kan. Karena walaupun gimana, keselamatan harus kita utamakan. Kadang-kadang kita ya memang harus ngalah antara kepentingan keluarga sama sosial, ini berat Pak gitu. Kadang-kadang saya cemburu juga, karena tiba-tiba kita ada rencana mau makan bersama, dia harus keluar, gagal ya berapa kali hampir. Iya ribut-ribut kecil sering, tapi ya karena memang tujuan benar-benar ikhlas untuk membantu sesama, insya Allah saya harus kasih toleransi dan bisa nerima. Respon dari Ketua Umum Pusat pun gimana? Kalau respon dari kita nyebutnya dalam suatu organisasi itu DPP Pak, Dewan Pimpinan Pusat, itu yang diketuai oleh Pak Samuel. Mereka sangat positif. Terbukti kemarin Rakernas yang kelima kita adakan di hotel apa kemarin itu di Bogor. Itu kita salah satu kabupaten terbaik yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sosial untuk penggiat sosial. Nah, jadi kategorinya penggiat sosial.
penggiat sosial yang paling aktif seluruh kabupaten seluruh Indonesia, malah kita termasuk salah satu yang menerima penghargaan itu ada penghargaannya kan. Itu berarti Sertifikat. kalau memang di pusat memang kerjasama dengan kementerian yang terkait. Ya, kita ada MOU sama Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Sekarang ada baru lagi Kementerian Perekonomian, Pak. Jadi kita sudah ada koperasi sekarang di pusat. Cuma di Kabupaten Pali ini kita belum kita aktifkan gitu koperasinya. Ini terkhusus buat ketua DPD DPKP Kabupaten Pali. Respon dari masyarakat positif terhadap DPKP, dan DPKP pun sudah banyak membantu atau menyalurkan bantuan ke masyarakat sendiri. Kebanggaan tersendiri sebagai DPKP sendiri gimana sebagai ketua? Bangga dah bisa membantu orang ya. Sangat bangga. Buat anggota yang lain gimana rasanya tergabung di tim DPKP yang memang benar-benar bisa membantu sesama gitu, punya hubungan emosional dengan masyarakat, meski kita bilang tadi kita di sini nggak cari uang, kita memang benar-benar menyalurkan, membantu masyarakat yang membutuhkan. Kebanggaan itu sendiri dari tim DPKP gitu. Alhamdulillah, semenjak saya ikut bergabung dengan tim relawan DPKP, sungguh menjadikan kebanggaan tersendiri bagi saya dan umumnya bagi anggota yang lain, karena memang di sini kita bisa melihat secara real keadaan masyarakat yang mungkin keadaannya lebih jauh di bawah kita, dan kita bisa membantu walaupun keadaan kita sendiri juga sama susah. Jadi di situ nilai yang bisa membanggakan gitu. Meski tanpa pamrih, Iya, ada tanpa ipah. pamrih, Ya. ya.